Pemirsa, video berikut ini adalah detik-detik saat Paman Usman jatuh. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini agak sedikit mendadak lah ya, supaya tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Bahwa pada pagi hari ini sebenarnya semuanya jam 8 itu ada sidang panel 1, panel 2, dan panel 3, sedianya begitu. Tetapi untuk panel 3 pada persidangan hari ini terpaksa harus dilakukan schedule karena kondisi dari Pak Anwar itu mengalami kemarin jatuh dan kemudian harus diopnam, sehingga beliau harus diopnam. Sekarang kasusnya masih di rumah sakit. Oleh karena itu persidangan untuk panel 3 terpaksa mengalami reschedule, sehingga kalau ada pertanyaan mengapa kok kemudian mendadak ini harus diubah, karena memang harus lengkap 3 hakim yang bersidang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya itu yang bisa kita ucapkan atas musibah yang menimpa Paman Usman kalian pasca jatuh, dan hal ini membuat persidangan tertunda. Nah, tidak hanya itu guys, banyak di kolom komentar berseliweran bukannya mengucapkan agar Paman Usman kalian ini bisa cepat sembuh, tapi melainkan para sahabat-sahabat, para netizen mengucapkan alhamdulillah, dan bahkan si Paman Usman ini didoakan agar cepat koid. Saya kira hal-hal yang seperti itu janganlah kalian meminta hal-hal yang buruk terhadap orang yang banyak jasanya terhadap negeri ini, terutamanya meloloskan generasi yang sangat luar biasa cerdas seperti Gibran. Saya kira kita doakanlah yang terbaik. Semoga Paman Usman cepat bertobat atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat Pilpres kemarin, yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lihat dulu nih komentar-komentar dari Bang Saiful Saman terkait dengan apa yang menimpa Paman Usman kalian. Untuk itu langsung saja kita ke videonya terlebih dahulu. Datang dari keluarga besar Joko Widodo, Bang Saiful Saman nih. Profesor Dr. Anwar Usman jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kembali kepadanya. Begitu kurang lebih arti dari ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita mesti ucapkan itu karena ini musibah yang sedang dialami oleh Anwar Usman. Entah musibah atau apa istilah lain, barangkali ada ya. Sahabat Desit boleh sampaikan di kolom komentar. Tapi ada sidang yang harus dilakukan batal, harus direschedule karena Anwar Usman jatuh. Kita lihat beritanya dari Kompas TV. Anwar Usman dirawat di rumah sakit akibat jatuh. Bingung Kang mau komen apa? Ya komennya tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Nah, alhamdulillah. Banyak yang alhamdulillah ini di kolom komentar. Ya, boleh kita, ya tentu kita memuji Allah kan, alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah. Jadi manusia tuh ya tempatnya kesalahan, tempat kehinaan, ya tidak hina. Makanya harus sering beristighfar gitu kan. Kita diajarin ustaz-ustaz gitu ya. Dan saya kira betul bahwa bagi umat muslim ketika ada musibah, kabar duka, itu kan orang jatuh, orang terpeleset, hilang kacamata, apa yang mesti dikatakan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu ini kan datangnya dari Allah dan akan kembali kepadanya gitu. Kita datang lahir nggak ada apa-apa, nanti meninggal nggak bawa apa-apa. Begitu ya. Oke, kita lihat. Jubir Mahkamah Konstitusi Eni Nurbaningsi mengungkapkan Hakim MK Anwar Usman telah dirawat di rumah sakit
tengah dirawat di rumah sakit akibat jatuh pada Selasa kemarin, baru kemarin. Akibatnya MK mengundurkan jadwal sidang panel 3 sengketa pilkada yang salah satu hakimnya adalah Anwar Usman. Untuk sidang panel 3 terpaksa harus dilakukan reschedule karena kondisi Pak Anwar mengalami jatuh kemarin dan harus diopname. Mungkin kalau ada info yang lebih detailnya lebih bagus ya. Jadi kita mendoakannya bisa lebih spesifik juga kan. Yap, itulah komentar dari Bang Saiful Saman terkait dengan Paman Usman yang kena musibah, jatuh dan dirawat di rumah sakit. Sebaiknya sahabat-sahabat mendoakan Paman Usman agar segera dicabut agar segera cepat bertobat sebelum waktunya. Dan mungkinkah semua ini karena karma atas apa yang dilakukannya kemarin-kemarin, atas keputusannya yang bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh rakyat, memaksakan sesuatu untuk memenuhi hasratnya terhadap kekuasaan, memenuhi hasrat keluarganya terhadap kekuasaan. Dan bisa saja bahwa ini adalah karma yang didapatkan. Dan semoga saja cepat pulih, cepat sembuh agar bisa kembali beraktivitas untuk memutuskan sesuatu hal yang konyol lagi, mengambil keputusan yang kontroversial lagi agar menciptakan kegaduhan-kegaduhan di tengah-tengah masyarakat seperti sekarang ini. Aduh, Paman Usman. Kita berharap apa yang menimpa Paman Usman ini adalah sebuah pelajaran yang sangat besar dan beliau sudah bisa menyadari bahwa apa yang terjadi pada dirinya ini adalah sebuah teguran yang bisa mengubah pola pikirnya agar bisa menjalankan tugasnya lebih baik, tidak lagi bekerja sesuai apa yang menjadi keinginannya dan keinginan keluarganya, tapi bekerja sesuai dengan undang-undang dan juga apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia, bahwa kalian sebagai hakim betul-betul harus bekerja untuk negara, bukan bekerja untuk mul dan juga antek-anteknya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Jangan lupa doakan Paman Usman kalian yang tercinta. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.